Akropolis dari Athena. Orang-orang Yunani kuno adalah yang pertama kali menegakkan negara demokrasi yang diperintah oleh penegakan hukum dan berdasarkan prinsip-prinsip kewarganegaraan. Boleh dikatakan bahwa peradaban Yunani kuno adalah sumber dari peradaban Eropa modern. Fondasi dari semua pelajaran dan kesenian, politik, sejarah, matematika, filosofi, dan ilmu pengetahuan lahir di Yunani, dengan negara kota besar Athena sebagai pusatnya. Kota ini berkembang dan menaungi berbagai monumen Akropolis. Yunani kuno meliputi bagian darat daya semenanjung Balkan dan kepulauan di Laut Aegean. Yunani mendapatkan kemerdekaan mereka dengan memenangkan pertempuran melawan serbuan dinasti Achaemenid dari Persia. Kuil Parthenon didirikan di Akropolis sebagai peringatan saat Yunani memenangkan kemerdekaan ini. Kuil ini tidak hanya dibangun untuk menunjukkan penghormatan pada Tuhan, tapi juga untuk memproklamasikan kemenangan peradaban Yunani atas serangan angkatan perang Persia. Akropolis dicanangkan sebagai warisan dunia pada 1987. Kata Akropolis berarti kota tinggi. Akropolis di Athena adalah benteng pertahanan di pusat kota, selain juga sebagai kota suci. Dalam mitologi kuno, dewa-dewa Yunani menetapkan kota-kota negara mana saja yang akan mereka lindungi. Saat memutuskan siapa yang akan menjadi dewa pelindung Athena, Poseidon, dewa laut, menciptakan sumber mata air sebagai benteng perlindungan dari Akropolis dengan trisulanya. Tapi air yang mengalir mengandung garam, sehingga tidak bisa diminum. Hal ini mengecewakan penduduk kota. Kemudian Athena, dewi kebijaksanaan dan perang, menumbuhkan pohon zaitun di Akropolis. Para penduduk suka pada hadiah Athena dan menamakan kota mereka Athena sebagai penghargaan padanya. Kuil Parthenon didedikasikan untuk Athena, dewa pelindung warga Athena. Patung Dewi Perawan, Athena Parthenos, diabadikan di dalam kuil asli. Nama Parthenon berarti bilik gadis perawan, dan pertama kali merujuk pada kamar di mana patung itu diletakkan, tapi kemudian nama itu diabadikan sebagai nama kuil secara keseluruhan. Parthenon panjangnya 70 meter atau 230 kaki dan lebarnya 30 meter atau 100 kaki. 22.000 ton marmer putih digunakan sebagai bahan konstruksinya. Tidak ada garis lurus pada rancangan struktur besar ini. Setiap bagian umumnya berlekuk manis. Kolom Doric memiliki tonjolan ramping yang agak miring masuk ke dalam. Menurut teori, dengan menambahkan panjang garis-garis kolom ke arah atas akan bertemu pada satu titik, membentuk piramid setinggi 2.400 meter atau 1,5 mil. Para arsitek yang terlibat dalam desain menyadari bahwa mata manusia cenderung mengalami salah persepsi, dan ketidakteraturan kecil pada kontur bangunan itu bisa digunakan untuk membalik kesalahan persepsi ini. Arsitek yang sama menyempurnakan keahlian teknik yang lebih canggih yang dibutuhkan untuk diterapkan pada sisi ini. Keinginan yang ideal untuk merdeka dan kepercayaan diri yang besar dari orang Yunani kuno melahirkan Parthenon. Hal ini menggambarkan pendewaan dari penyempurnaan arsitektur pada masa abad klasik. Masih ada bangunan besar yang berdiri di Akropolis yang memainkan peran pendukung pada Parthenon. Gerbang depannya mengagumkan Propylaea. Ini adalah bangunan yang menjadi pintu masuk ke lokasi dan dirancang dalam gaya Yunani.
Di sebelah kanan adalah kuil cantik dari Athena Nike. Nike adalah Dewi Kemenangan. Kuil kecil Dewi Kemenangan ini memiliki kolom ionis yang bagus. Berdiri di sebelah utara Parthenon adalah Erechtheion yang anggun. Struktur-struktur bangunan pendukung ini menciptakan nuansa berbeda-beda pada abad klasik yang dikenal sebagai Akropolis. Arsitek modern Le Corbusier menulis tentang kekagumannya saat mengunjungi Akropolis saat masih muda. Oh, cahaya itu, marmer, dunia hitam putih. Arsitektur kuno benar-benar hilang dari atas. Tapi ini jelas-jelas Parthenon. Benda yang terlihat dari seberang lautan. Simbol dari dunia lain. Dewa dari segala ciptaan. Akropolis yang mengabulkan segala permintaan dan mendatangkan perbaikan pada manusia. Sayang, patung raksasa Athena Parthenos sudah tidak ada lagi. Tapi miniatur Athena setinggi 1 meter atau 4 kaki ini dipercaya menjadi petunjuk terbaik dari wujud Athena Parthenos besar pada masa itu. Patung Lapit bertarung dengan Centaur. Pertarungan ini menyimpulkan perjuangan antara peradaban dan kebrutalan. Patung Nike melonggarkan sandalnya. Pada sekali waktu menghiasi dinding kuil Athena Nike. Pahatan dan ukiran timbul yang menyemarakan Akropolis memiliki bentuk sempurna. Mereka adalah contoh dari keanggunan ideal, kemurnian, proporsionalitas, keselarasan, dan anti keabadian. Gedung teater Dionysus, terletak di dekat Akropolis, adalah gedung teater tertua di Eropa dan mampu menampung lebih dari 17.000 penonton. Bahkan menurut rekaman, seorang penonton yang duduk di tribun tertinggi di dalamnya bisa mendengarkan desahan dari aktor di panggung. Beberapa tragedi dan komedi dunia terjadi dan digelar di Yunani kuno. Asal kata teater mengambil dari kata Yunani, thea, yang berarti melihat. Gedung ini dinamai Odeon of Herodes Atticus. Bagian interior telah diperbaiki sehingga bisa digunakan lagi untuk acara konser dan pertunjukan. Alun-alun utama Athena dinamai Agora. Agora dikelilingi oleh kuil, gedung pengadilan, gedung majelis nasional, galeri seni, dan bangunan sipil lainnya. Berbagai gagasan baru yang disebarkan ke seluruh dunia berasal dari bagian Athena ini. Mungkin sekali orang melihat Socrates berjalan bersama Plato muda di lokasi kota ini. Sekitar 2.400 tahun lalu Socrates mengatakan ini. Aku manusia paling bijaksana yang mengetahui satu hal, bahwa aku tidak mengetahui apa-apa. Orang Yunani mencintai seni berdebat. Meskipun mereka orang yang tenang, yang memperlakukan tamunya dengan segala kebaikan dan keramah tamahan. Sekitar 10 juta orang mengunjungi Yunani setiap tahun. Akropolis berkembang didukung oleh kebijaksanaan Yunani kuno. Kemegahan yang melanda tempat bersejarah ini kelak akan menjadi batu pondasi dari apa yang kemudian dikenal sebagai dunia barat. Akropolis masih tetap menjadi perhiasan di tengah-tengah Athena pada masa kini dan berlanjut secara tenang ikut menentukan takdir umat manusia.